Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Sesi kali ini pemirsa, kita akan bahas mengenai apa itu jin, apa itu iblis, dan apa itu setan. Mungkin 3 kata ini sering kita dengar, bahkan kita ucapkan, namun mungkin beberapa hamba ada yang belum memahami yang sebenarnya apa dari 3 kata itu pengertiannya. Jadi baik sebelum kita kaji lebih jauh, kita akan simak dulu firman-firman Allah yang ada di kitab suci Al-Quran pemirsa, sebagai dasar untuk pemahaman kita kelak. Kita simak yang pertama, yaitu surat Al-A'raf, surat ke-7. Kita menuju ke ayat 11 sampai 18. Demikian tersurat pemirsa. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk kamu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu tidak sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah engkau dari surga, karena engkau tidak patut menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan duduk menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam kurung taat. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga sebagai orang terhina lagi terusir. Sungguh barang siapa di antara mereka mengikutimu, niscaya akan aku penuhi jahanam dengan kamu semua. Jadi makna dari ayat ke-11 sampai ke-18 ini pemirsa, jadi saat Allah sudah menciptakan Adam, yaitu bapak kita, sebagai manusia, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Dan malaikat sujud kecuali iblis.
dia tidak termasuk mereka yang sujud. Dan Allah bertanya, kenapa iblis tidak mau bersujud? Karena iblis merasa diciptakan dari api. Menurut mereka lebih baik daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Tapi iblis ini tidak memandang, tidak sadar bahwa siapa yang memerintahkan untuk sujud, yaitu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya. Mereka, para iblis ini menyombongkan dirinya, merasa lebih baik daripada manusia karena dia merasa terbuat dari api, sedang manusia dari tanah. Dia tidak menghiraukan perintah Allah, Sang Maha Segalanya. Kemudian Allah mengusirnya dari surga sebagai yang terhina. Kemudian iblis minta tangguhkan sampai hari manusia semua dibangkitkan, yaitu pada hari akhir, hari kiamat. Dan Allah menyetujuinya, memberi tangguh kepada mereka, di mana iblis akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Mereka akan mendatangi manusia dari hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan mereka berupaya untuk menjerumuskan manusia, membuat manusia kebanyakan tidak bersyukur atau taat. Kemudian Allah langsung usir iblis dari surga sebagai yang terhina dan terusir. Dan Allah ingatkan, barang siapa yang mengikuti iblis, maka niscaya Allah akan penuhi jahanam dengan mereka semua. Demikian maknanya, pemirsa. Kemudian kita menuju ke surat surat Al-Hijr, yaitu surat ke-15. Kita langsung ke ayat 26 sampai 42, pemirsa. Baik, saya bacakan di sini tersurat. Dan sungguh kami ciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam yang diberi bentuk. Dan kami ciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud, dalam kurung menghormat. Maka bersujudlah seluruh malaikat bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan turut bersama mereka yang sujud. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya engkau tidak bersama mereka yang sujud? Iblis berkata, aku tidak akan sujud kepada manusia yang engkau menciptakannya dari tanah kering, dari tanah hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, keluarlah engkau daripadanya, karena sesungguhnya engkau terkutuk. Dan sesungguhnya laknat atasmu sampai hari kemudian. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tergolong mereka yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, dengan sebab engkau telah menghukum aku sesat, sungguh aku akan menjadikan mereka memandang baik
perbuatan maksiat di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi ini maknanya Allah menciptakan kita dari tanah kering dan tanah hitam yang diberi bentuk, dan Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia dari api yang sangat panas. Dan Allah sudah mengingatkan pada para malaikat bahwa Allah akan ciptakan manusia. Maka bila Allah sudah menyempurnakannya dengan meniupkan sebagian ruh ciptaan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dengan serentak malaikat bersujud bersama-sama, kecuali iblis. Allah kemudian berfirman kepada iblis, mengapa engkau tidak bersujud bersama mereka? Iblis tetap dengan pendiriannya bahwa manusia tercipta dari tanah kering, dari tanah hitam yang diberi bentuk. Mereka, para iblis ini merasa lebih mulia karena mereka diciptakan Allah dari api yang panas, sehingga Allah mengusir mereka sebagai yang terkutuk, dan sesungguhnya laknat atas mereka sampai hari kemudian. Iblis memohon kepada Allah untuk diberikan tangguh waktu sampai manusia semua dibangkitkan, dan Allah menyetujuinya. Kemudian iblis berniat untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia dengan cara membuat manusia ini memandang baik perbuatan maksiat mereka, perbuatan maksiat manusia. Jadi ini yang bisikan iblis yang sangat menjerumuskan manusia, pemirsa. Jadi manusia menganggap suatu kebaikan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Jadi manusia tidak menyadari bahwa itu perbuatan yang salah, yang dosa, yang maksiat itu mereka memandangnya adalah suatu kebaikan. Ini insya Allah kita akan bahas di sesi kemudian, pemirsa. Namun Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang ikhlas. Jadi iblis pun tahu, mereka menyatakan bahwa kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka, iblis tidak ada daya upaya untuk bisa menjerumuskan. Jadi sesungguhnya kita yang sudah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mematuhi dan tunduk terhadap petunjuk Allah, serta menjalankan, menerapkan dalam kehidupan mereka, niscaya iblis tidak ada daya upaya untuk bisa menyesatkan atau menjerumuskan mereka-mereka yang sudah beriman ini, pemirsa, kecuali orang-orang yang mengikuti iblis, yaitu orang-orang yang sesat. Baik, kita lanjutkan menuju surat An-Nisa
An-Nisa, yaitu surat keempat. Kita ke ayat 76 pemirsa. Demikian tersurat, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut, setan, dalam arti setan pemirsa. Maka perangilah pengikut-pengikut setan, sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Ya, ini Allah sudah berfirman menegaskan bahwa sebetulnya tipuan setan ini lemah bagi orang-orang yang sudah beriman pemirsa, karena lindungan Allah selalu menyertai mereka. Tidak ada daya upaya bagi mereka yang beriman pemirsa. Kita lanjut menuju ke surat, sebentar pemirsa, surat Al-Isra. Ya, Al-Isra surat ke-17. Kita langsung ke ayat 61 hingga 65. Demikian tersurat, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku akan sujud kepada engkau, kepada yang engkau jadikan dari tanah? Iblis berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ini, Adam maksudnya, yang engkau muliakan atasku. Sungguh jika engkau menangguhkan aku sampai hari kiamat, niscaya akan aku sesatkan keturunannya kecuali sedikit. Allah berfirman, pergilah engkau, maka barang siapa di antara mereka mengikuti engkau, maka sesungguhnya jahanamlah balasan kamu sebagai balasan yang cukup. Dan gelincirkanlah siapa-siapa yang engkau sanggupi dari mereka dengan seruanmu, dan kerahkanlah dengan pasukan berkudamu dan yang berjalan kaki atas mereka, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anaknya, dan janjikanlah kepada mereka. Tiadalah yang dijanjikan setan kepada mereka melainkan tipuan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Demikian kita maknai pemirsa. Jadi memang seperti pengulangan pada surat sebelumnya, yaitu Allah sudah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan para malaikat sudah melakukannya kecuali iblis. Iblis tetap bersikukuh bahwa dia tidak akan sujud kepada Adam, yang menurut mereka para iblis, Adam adalah dimuliakan atas iblis. Iblis kembali lagi untuk memohon penangguhan sampai hari kiamat. Kemudian Allah juga menyetujuinya. Namun Allah mengancam dengan jahanam bagi mereka, para iblis dan manusia yang mengikutinya. Dan Allah mempersilahkan atau mengizinkan iblis ini untuk berupaya kepada manusia untuk menjerumuskan dengan daya upaya mereka, dengan seruannya, dengan bala tentaranya, pasukan berkudanya, dan berserikat dengan harta dan anak-anaknya, dan janjikanlah kepada mereka. Jadi inilah cara iblis pemirsa
Makanya seperti kita ketahui bersama bahwa harta dan anak-anak itu adalah ujian. Itu yang kalau kita tidak bisa memahaminya, belum bisa memahaminya, itu adalah ujian yang bisa menjerumuskan kita sebagai pengikut iblis, karena memang iblis menggunakan itu, pemirsa, menggunakan harta materi dunia ini dan anak-anak kita sebagai upaya mereka, dan Allah memang sudah mengizinkan. Namun Allah kembali ingatkan bahwa hamba-hamba Allah ini selalu Allah lindungi, Allah yang melindungi. Jadi sesungguhnya hamba-hamba Allah itu tidak ada kekuasaan bagi para iblis ini atas mereka. Jadi insya Allah hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang menjalankan semua perintahnya, tunduk patuh kepada petunjuk Allah, Allah selalu melindungi dan tidak ada kekuasaan bagi iblis kepada kita untuk menjerumuskan. Baik, kita kembali menuju ke surat Al-An'am, surat ke-6. Kita ke ayat 130, pemirsa. Demikian. Hai para jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, menerangkan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu tentang pertemuanmu pada hari ini? Mereka berkata, kami saksikan atas diri kami, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi maknanya dari ayat ini, ayat ke-130 dari surat ke-6 ini, yaitu Allah sudah berfirman bahwa kepada jin dan manusia, bahwa Allah sudah turunkan rasul-rasul, utusan-utusan Allah dari golongan masing-masing. Jadi manusia Allah turunkan rasulnya, demikian pula untuk jin Allah turunkan rasulnya dari golongan masing-masing. Jadi dari manusia juga ada rasul, dari golongan jin juga ada rasulnya. Dan mereka para rasul ini sudah menerangkan ayat-ayat Allah dan memberi peringatan, namun mereka ingkar, tidak patuh dan tidak tunduk, hingga mereka menyaksikan, mereka sudah mendengarkan ayat-ayat suci Allah ini, peringatan-peringatan Allah ini yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka, namun mereka tetap dalam kesesatan dan mereka tergolong orang-orang kafir. Baik, kita lanjutkan satu surat lagi, pemirsa, yaitu surat Al-Jin. Al-Jin itu surat ke-72. Kita menuju ke ayat 11 sampai 14, pemirsa. Di sini tersurat, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari Allah di bumi dan tidak pula dapat melepaskan diri dengan lari daripadanya. Dan sesungguhnya tatkala kami mendengarkan petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut pengurangan pahalanya dan tidak pula penambahan dosa. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan di antara kami ada pula orang yang menyimpang atau kafir. Maka barang siapa yang muslim, maka itulah yang menempuh jalan yang lurus. Jadi ini pernyataan para jin, pemirsa. Jadi jin menyatakan bahwa memang di antara mereka, di antara para jin ini memang ada yang soleh, ada pula yang tidak soleh. Dan mereka memang menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya memang mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari Allah di bumi ini dan tidak pula dapat melepaskan diri dengan berlari dari Allah, pemirsa. Dan saat mereka mendengarkan petunjuk Allah yaitu Al-Quran, mereka beriman. Maka mereka menyatakan bahwa yang beriman kepada Allah tidak ada takut pengurangan pahala dan penambahan dosanya. Kemudian di antara mereka para jin ini yang muslim dan di antara mereka ya ada pula yang menyimpang kafir. Maka mereka menyatakan dan mereka berkeyakinan bahwa yang muslim itu merekalah yang menempuh jalan yang lurus. Jadi memang jin ini sudah menyatakan mereka memang ada yang tergolong yang soleh dan tidak soleh, dan memang mereka menempuh jalan yang berbeda-beda, dan mereka menyatakan memang mereka tidak akan bisa lepas dari Allah selama hidup di bumi ini, dan mereka tidak akan bisa berlari darinya, dari Allah. Demikian pemirsa, ini sebetulnya memang sama dengan kita. Jadi kita sebagai manusia juga kondisinya sama dengan para jin ini. Jadi di antara kita juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan mereka juga kita ini yang tidak beriman itu boleh dibilang adalah sama, pemirsa, yaitu golongan kafir, yaitu hamba-hamba Allah yang ingkar. Satu ayat lagi, pemirsa, yaitu masih di surat yang sama, Al-Jin surat ke-72 ayat pertama. Demikian Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang mengagumkan. Jadi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan bahwa memang dalam wahyu Allah kepada Muhammad itu sudah menerangkan bahwa para jin memang sudah diberikan Al-Quran
dan mereka para jin sudah mendengarkannya, dan sungguh mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah sangat mengagumkan. Maaf pemirsa. Jadi demikian pemirsa, firman-firman Allah yang mendasari pemahaman mengenai apa itu jin, apa itu iblis, dan apa itu setan. Jadi kita bisa simpulkan pemirsa bahwa selain Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yaitu seluruh bumi, langit, dan diantaranya, disitulah termasuk kita semua pemirsa. Ada manusia, ada jin, dan ada malaikat. Jadi manusia Allah ciptakan dari tanah kering, tanah hitam yang diberi bentuk. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, dan jin Allah menciptakannya dari api yang sangat panas. Jadi pengertiannya adalah terutama untuk sesi ini adalah kita mencari apa itu jin. Jadi jin memang ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas itu pemirsa. Nah, apa itu iblis? Iblis adalah dari golongan jin yang ingkar, yang melawan Allah, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Dan yang ketiga, apa itu setan? Nah, kalau setan ini sebetulnya tidak ada makhluknya pemirsa, tidak ada sosoknya. Jadi setan itu boleh kita artikan bahwa setan adalah sebetulnya sifat pemirsa, sifat. Jadi kalau manusia itu ada sosoknya manusia, malaikat juga ada sosoknya malaikat. Memang terbentuknya juga manusia dari tanah dan malaikat dari cahaya. Demikian pula dengan jin juga ada sosoknya yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Demikian juga iblis. Jadi iblis itu memang golongan jin, tapi mereka yang ingkar, yang kufur, sehingga disebut kafir. Sebetulnya demikian juga yang terjadi pada kita sebagai manusia pemirsa. Jadi sebagai manusia yang ingkar terhadap Allah dalam segala hal, yaitu mengingkari perintah Allah, mengingkari larangan Allah, dan mengingkari petunjuk-petunjuk Allah. Itulah artinya ingkar itu kufur pemirsa. Jadi manusia-manusia yang seperti itu tergolong manusia yang kafir. Jadi sama dengan golongan jin tadi pemirsa, golongan jin yang ingkar, yang kufur, yaitu jin yang kafir dengan sebutan iblis. Jadi itu bedanya pemirsa. Kalau setan itu hanya sifat, jadi tidak ada sosoknya, dan sifat itu bisa dimiliki oleh jin. Yang disebut iblis itu yang kafir, jin kafir, iblis itu pasti memiliki sifat setan. Demikian pula juga manusia yang ingkar, yang kufur, manusia kafir, mereka juga memiliki sifat setan. Jadi
Kita ambil beberapa contoh pemirsa. Jadi sifat setan itu seperti ingkar terhadap Allah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ingkar dalam segala hal, dari perintahnya, dari larangannya, dari petunjuknya. Mereka mengingkari dari hari kemudian, dari kehidupan akhirat, dari pertemuan dengan Allah kelak. Mereka mengingkari. Jadi itulah tergolong dari sifat setan. Kemudian sifat-sifat yang lain adalah menentang Allah. Menentang Allah itu seperti yang terjadi pada iblis. Allah perintahkan tapi mereka tidak menuruti, tidak patuh, tidak tunduk dengan perintah Allah. Dan iblis tidak melihat siapa yang memerintahkan. Jadi iblis menentang. Demikian juga manusia juga bisa melakukan seperti itu pemirsa, menentang Allah dalam arti tidak bersyukur, tidak ridho menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka kecewa, mereka tidak mau menerima, mereka marah. Dan sifat menentang juga terjadi pada manusia, tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, itu termasuk menentang pemirsa. Jadi tidak menuruti, tidak mengkaji, tidak mau mempelajari petunjuk Allah, itu juga sifat-sifat menentang. Kemudian sifat yang lain yaitu merasa dirinya mulia, seperti yang terjadi pada iblis. Mereka merasa lebih mulia dari manusia. Jadi itu sifat-sifat setan seperti itu. Sifat yang lain bisa kita ambil contoh, misalnya berbuat kejahatan terhadap sesama maupun terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, yaitu misalnya memfitnah, bergibah, mengadu domba, menghasut, iri, dengki, mengajak kesesatan, mengajak orang-orang atau sesama menuju ke jalan yang sesat. Terus ada sifat sombong, dan masih banyak pemirsa. Jadi mungkin insya Allah kita akan bahas di sesi-sesi kemudian, yaitu sifat-sifat ingkar yang sering manusia lakukan, tapi terkadang manusia itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu yang mengingkari. Mereka ingkar terhadap Allah. Itulah mungkin ada andilnya dari bisikan-bisikan dari setan ini, iblis ini pemirsa. Jadi mereka atau manusia-manusia ini menganggap baik, menganggap benar suatu perbuatan yang salah. Jadi sudah cukup jelas ya pemirsa. Jadi sesi ini memang kita coba kaji, coba memahami perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Jadi saya ulang sedikit bahwa jin itu adalah memang makhluk yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas, dan itu memang ada sosoknya. Iblis itu adalah bagian dari jin, memang golongan jin. Mengapa dia disebut iblis? Karena mereka ingkar, tidak menuruti perintah Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Allah, menentang kepada Allah. Dan yang ketiga adalah setan. Nah, setan ini tidak ada wujudnya pemirsa, tidak ada sosoknya. Ini adalah sifat yang bisa terjadi pada iblis dan manusia-manusia yang kafir, itu dihinggapi dengan sifat setan ini pemirsa. Jadi untuk jin itu memang sebetulnya sama dengan kita. Jadi golongan jin juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan Allah juga menurunkan Rasulnya dari golongan jin juga, sama dengan kita,
Allah turunkan Rasul Allah kepada kita, yaitu dari golongan kita juga, dari manusia. Demikian juga jin. Dan jin juga ada yang muslim, jin juga ada yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mempelajari, mengkaji, mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah. Sama dengan manusia, pemirsa. Baik, untuk sementara pada sesi ini kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di lain sesi pada tema yang beda lagi, pemirsa, atau mungkin masih ada berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah ini. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak. Mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang saya sampaikan bagi sebagian pemirsa ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.